baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh Biar kita, tapi belajar. Halo Sobat Pastor dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Frater Aldo dan Roma Pepi di channel kesayangan kita Cafe Pastor. Tempat nongkrong orang muda ngopi sambil ngobrolin iman. Nah, di video kita ini kita akan lagi-lagi berkomentar tentang video dari Sobat Pastor yang sudah dikirim ke kita. ya. Dan tentunya banyak hal yang bisa kamu pelajari dari pengalaman ini ya kan? Dan pasti pengalaman ini juga ya minimal para sobat pernah tahu lah ya kan, ada yang bahkan pernah mengalami juga atau pernah mendengar cerita dari temannya, dan kita bisa belajar sesuatu yang baik dari video ini. Maka jangan berlama-lama ya kan, langsung saja kita mulai dari, kalau ini agak sedikit berbeda dari apa? Iya. Segi ceritanya kayaknya. Ceritanya, ya. Buat penasaran dong. Penasaran. Dia ada seorang OMK. Oh, laki-laki cewek. Emang kita pernah lansia ya? Artinya seger gitu kan. Lihat cewek itu sampai aku kadang semangat gitu loh, sampai wow. It's amazing. Ya, langsung saja ya. Siapa namanya? Siapa dia dan dari mana dia? Dari mana dia? Apa pengalamannya? Langsung saja kita lihat di video reaction yang berikut ini. Langsung kita mulai. Halo Sobat Pastor, perkenalkan nama saya One. Saya OMK dari Paroki Ratu Pencinta Damai Pogot. Saat ini saya sedang aktif di pelayanan lektor. Kemudian ada beberapa organisasi lain seperti SSV, seperti itu. Oke. Namanya dia ini kayak pernah jadikan sebuah lagu nggak sih? Gimana? Kamulah satu-satunya ya kan? Ya, karena honor. Dalam bahasa Inggris itu one. One itu satu. Maka kamulah satu-satunya. Kan nggak mungkin kalau misalnya dia punya nyebut kamulah ono-ononya. Ya nggak mungkin ya. Satu-satunya. Maaf ya, Frater memang kayak gitu. Jadi mohon dipahami saja. Honor. Jauh bro, jauh. Honor. Ini bukan yang kayak di Pilkada kemarin itu nggak sih yang cakep itu loh, Sandiaga Uno itu. Aja Ana. Sandiaga Uno. Asya. Nanti latar belakangnya ya. Sandiaga Uno jadi. Kita nanti dimarahin pendukungnya. Iya. Lanjut ya. Uno dari OMK Pogot, Ratu Pencinta Damai Pogot, Surabaya. Karena mau cerita apa ini? Yuk kita dengarkan. Katolik menurut saya sih beda dari yang lain. Jadi hanya di Katolik saya menemukan ada banyak organisasi yang bisa membentuk jati diri saya. Ya, misal OMK itu sendiri. Kemudian banyak pelayanan seperti pelayanan lektor. Kemudian ada salah satu yang namanya SSW seperti itu. Tunggu. Sebelum masuk ke pergulatan imannya ini, rupanya dia menceritakan atau mengisahkan kepada sobat pastor semua dan kepada kita juga bahwa dia bangga bersyukur menjadi seorang Katolik karena banyak organisasi yang bisa digunakan untuk pelayanan dan mengembangkan dirinya. Kayak yang dia bilang contohnya OMK yang dia sekarang ini ya atau kan? Tadi misalnya dia juga ikut lektor. SSV itu kalau para sobat tahu itu adalah Serikat Santo Vincentius. Jadi suatu lembaga di mana orang muda Katolik, dia nggak orang muda doang sih, semua aja yang ada umat-umatnya bertujuan untuk melayani mereka yang membutuhkan. Kadang juga nggak cuma Katolik sih, di SSP juga ada yang non Katolik juga. Jadi Frater ini ya salah satu pernah jadi pengurusnya. Pernah jadi pengurus SSP di Malang waktu itu. Ya, di seminari ya. Seminari betul. Seminari tinggi. Ya kan kalau kecil nggak tinggi. Itu seminari pendek, bukan kecil ya. Seminari tinggi ada seminari yang pendek. Receh kita ya. Receh sekali. Oke, jadi dia bangga. Jadi para sobat pastor juga harus kayak Ono ya kan, belajar. Dia harus bangga menjadi Katolik. Karena dia ikut organisasi-organisasi yang banyak itu dan itu mengembangkan dia.
kalian juga mengalami hal yang sama pasti. Lanjut. Saat itu mungkin sedikit cerita dari sempet di SMP kan, SMP negeri, SMA negeri. Jadi di situ banyak pergulatan, kayak merasa minoritas sekali jadi orang Katolik. Jadi kayak rasanya lebih baik pindah agama gitu ya kan, lebih menguntungkan dan lain sebagainya seperti itu. Wow. Ternyata ya di balik rasa bangga juga pernah juga lockdown juga pergulatan iman, apalagi tadi dia bilang di SMP dan SMA. Karena dia sekolah di sekolah negeri kan, sekolah negeri ceritanya minoritas dibandingkan dengan agama-agama yang lain, dan menurutnya menjadi yang minoritas itu nggak enak dan tidak menguntungkan tadi katanya. Bahkan dia pernah bilang ya mending ikut yang mayor ya. Iya, mending pindah agama. Loh. Berarti dia pasti perguruannya hebat banget. Iya, tapi nanti di belakang apakah dia pindah agama kayak? Wah, ini seru ini. Dia pindah agama ya. Nampaknya penasaran kan lanjut. Akhirnya waktu itu lebih banyak pelayanan sehingga menguatkan saya bahwa ternyata nggak salah menjadi Katolik, bahwa banyak sekali keuntungan yang didapatkan dari menjadi seorang Katolik. Untuk melegakan ini ya. Ucapan dia ternyata ya pergulatannya bisa selesai dengan usaha dia juga aktif di gereja Katolik. Iya, jadi walaupun di sekolahnya itu minor, tapi ketika kita tuh berkumpul, berjumpa dengan yang sama dengan kita sadar bahwa menguntungkan juga jadi seorang Katolik itu asik juga. Tetap setia akhirnya ya. Lega. Karena akhirnya Ono nggak pindah ya kan. Jadi tetap satu. Satu untuk semua. SCTV lah. Kenapa jadi promosi SCTV? Lanjut ke sharing berikutnya. Yuk. Keuntungannya pastinya bisa melayani lebih banyak. Karena jarang gereja selain gereja Katolik itu yang banyak pelayanannya. Jadi kebanyakan hanya ibadah seperti itu. Mungkin selain dorongan dari orang tua, dorongan dari teman-teman dan dari diri sendiri, baca Alkitab sih. Jadi jarang, mungkin banyak orang muda yang baca Alkitab, tapi menurut saya baca Alkitab tuh penting banget buat tetap mempertahankan iman. Oke. Jadi semakin kelihatan ya apa yang membuat dia bisa bertahan di dalam imannya dan kuat ini, yaitu kitab suci. Membaca kitab suci. Ini jarang-jarang loh. Jadi, ada orang muda Katolik yang membaca kitab suci. Tapi bukan berarti nggak ada ya. Bukan berarti nggak ada. Ada. Mungkin sobat pastor juga banyak juga yang baca kitab suci. Kapan? Setiap ke gereja. Iya. Siap. Atau saya juga baca kitab suci. Kapan? Kalau ingat. Itu sama kayak saya pernah pacaran. Kapan? Dalam mimpi. Nggak nyambung, kasian. Iya. Tapi bagus ya, dia semangat dengan membaca kitab suci. Jadi nggak cuma ya aku semangat ngomong gitu, tapi aku juga punya caranya. Artinya dia tidak segera dilemahkan gitu. Ketika dia mengalami pergulatan iman, dia nggak langsung yang mencari jalan pintas, tapi dia masih berusaha untuk memperjuangkan imannya. Ini sesuatu yang baik juga. Dan kitab suci salah satunya yang menguatkan dia untuk selain tadi dia juga mengatakan ada bantuan dari orang tua, juga teman-teman, pelayanan itu membuat dia semakin teguh dalam. Dari diri sendiri, dari dalam itu dia baca kitab suci. Tapi yang khas juga ya itu yang khas dari diri Ono ini adalah dia berani baca kitab suci. Kitab suci itu kalau mau dibaca begitu ya itu membosankan sekali. Iya sih, karena kan bukan novel, cerpen, nggak ada. Bukan buku pelajaran juga. Yang wajib dihafalin. Bukan buku kuliah. Kalau buku kuliah kan memang harus belajar untuk ujian misalnya. Kitab suci nggak ada. Juga bukan rumus percintaan ya kan? Iya. Yang ini ketemu ini klop-blek. Iya kan nggak bisa. Tidak menyediakan tips and trick. Gitu kan juga. Jadi ganteng gitu ya. Iya. Kalau gitu kan susah. Aku jadi rajin bacanya. Kok jadi setuju gitu. Tapi memang itu langkah yang
langkah yang tepat juga buat kamu semua juga boleh mencontoh juga loh. Boleh meneladani apa yang dilakukan oleh Ona. Baca kitab suci. Baca kitab suci. Baca kitab sucinya kayak apa ini ya? Nah, kita melihat dengar lagi nih. Jadi kan saya baca urut dari mulai kejadian sampai habis itu. Jadi hampir setiap baca itu pasti ada kejadian seru. Terakhir itu tentang Ayub. Ayub itu kan dicobai Tuhan berulang-ulang kali, tapi dia masih tetap, ya meskipun dia sebenarnya mengeluh banyak, tapi dia akhirnya tetap setia. Asik caranya dia baca. Dia nggak sekedar baca random gitu, tapi dia mengurutkan dari bukan yang kejadian sampai terakhir. Iya, bukan yang baca ambil kitab suci terus tutup mata terus mau blang. Terus baca apa yang dia lihat itu. Baca kok tutup mata? Enggak, maksudnya kayak undian gitu loh. Diambil terus tutup mata dulu terus dibuka terus yang pertama kali dilihat itu yang dia baca enggak random dengan cara itu dia serandom itu dan juga tidak mengikuti penanggalan liturgi juga. Pokoknya dia baca sesuai dengan apa yang dia percayai ya kan. Dan dia bacanya dari awal kejadian sampai kitab Wahyu. Dan dia punya tokoh ya kan yang dia bilang tadi itu Ayub. Jadi ya memang apa yang sedang ia gulati ketika dia harus bertahan dalam imannya itu yang tergambarkan dalam sosok Ayub kan. Jadi memang lihat ada hubungan gitu. Ketika kamu baca kitab suci, kamu akan menemukan ayat-ayat yang juga itu akan menguatkan imanmu gitu. Mungkin ayat Ayub ini juga lah yang membuat Ona bisa bertahan dalam imannya karena Ayub juga mengalami hal yang sama gitu. Mau digoda, mau diambil semuanya, harta bendanya diambil, keluarganya diambil semua sama Tuhan, tapi Ayub tetap bertahan dan setia pada iman kepada Tuhan. Jadi itu menggambarkan imannya si Ono ini. Dia nggak sekedar baca kayak baca novel, baca rumus, baca buku pelajaran, tapi dia belajar dari apa yang dia baca ya. Jadi merenungkan kitab suci itu sangat luar biasa sekali. Kita dengar lagi aja. Semoga dia juga sobat pastor yang lain juga bisa seperti Ona juga ya dengan apa yang dilakukan oleh Ona ini. Betul. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kita mau lihat kayak gimana lebih lanjutnya lagi. Lanjut. Pesan buat orang muda pastinya tetap pertahankan iman Katolikmu dan tunjukkan bahwa kalian memang orang muda Katolik yang punya semangat untuk melayani, membantu sesama. Seperti itu. Halo sobat pastor. Jadi ya asik ya. Jadi setelah baca gerak kemudian. Oke. Jadi pesannya tadi apa pesannya? Untuk tetap setia melayani. Mengajak para orang muda untuk baca kitab suci ya kan? Terus kemudian ya terus bergerak untuk melayani ya. Melayani terus menguatkan iman terus. Iya, jadi jangan mudah goyah dengan apa yang sudah kamu imani itu. Betul. Tetap teguh ya kan, kayak Ayub itu yang bertahan dan berjuang seperti sosok Ayub yang tadi juga diteladani oleh Ona sendiri gitu. Jadi ya sobat pastor jangan mudah tergoncang-gancing ya kan. Misalnya hari ini aku kecewa nih. Iya, ada yang disakiti orang ditinggalkan pacar. Teman aku yang aku anggap sahabat ternyata tidak menganggap seperti yang sama aku harapkan. Disakiti, ditinggalkan. Ya jangan sampai kayak dikecewakan. Gitu. Jangan berputus asa gitu. Stay strong ya kan. Tetap kuat ya. Intinya ya baca kitab suci, terus bergerak melayani dan menguatkan iman terus menerus ya kan. Jadi itu sobat pastor, jangan receh ya kan. Iya, jangan mudah goyah imannya. Kita beri apresiasi Ona dengan tepuk tangan. Salut. Kalau kaki juga tepuk. Good job buat Ona dan semua sobat pastor yang juga mengalami hal yang sama. Dan semoga juga bisa keluar dari permasalahannya, ya kan? Dan kalian juga bisa punya cara-caramu sendiri loh untuk memperjuangkan imanmu. Nah, si Ona punya cara dengan membaca kitab suci. Gimana cara untuk mempertahankan iman? Masing-masing punya caranya sendiri. Memang penting sih ya kan. Kita kan juga kitab suci kan juga sumber iman kita ya kan. Gimana kalau kita mau iman tapi kita sumbernya kita enggak mau baca, enggak. Kalau minimal kita buka kalau kan pasti ya sayang banget ya kan beli kitab suci cuma buat pajangan atau hadiah dari komuni pertama, hadiah dari Krisma, terus ya sudah hadiah kaul.
Yang penting ada namanya di depannya diberikan kepada ini sebagai kenang-kenangan. Tanda tangan. Iya, ngapain kalau nggak dibaca, percuma. Bacalah kitab suci. Doa tiap hari kalau mau baik. Tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Biak kita, tapi belajar dari Aditya Biak ya kan? Aditya Biak. Belajar kitab suci dan doa tiap hari. Pasti bertumbuh. Sip. Oke. Gitu saja? Gitu. Oke, itu tadi Sobat Pastor obrolan kita, komentar kita tentang sharing dari si One OMK Ratu Pecinta Damai Pogot. Terima kasih tentunya ya buat Ono ya kan. Ono, terima buat kasih sharing-sharingnya dari videonya tadi ini. Semoga Ono juga semakin dikuatkan semakin dikuatkan, tetap setia baca kitab suci dan juga belajar dari tokoh-tokoh kitab suci. Sip. Nah, para Sobat Pastor yang terkasih, kalau kamu masih punya mungkin sharing atau mungkin pertanyaan, kamu bisa langsung aja komentar di kolom komentar di bawah ini. Ya, dan kalau kamu merasa mungkin ya mau bertanya yang lain ya kan, tetap juga bisa isi di komentar di bawah ini. Atau di DM IG kami @cafepastor.id. Kamu bisa tulis di DM di situ komentar kamu, mungkin juga harapan kamu ya kan. Dan kamu bisa support terus kami supaya bisa terus berkreasi dalam video-video kami selanjutnya. Karena support dan dukungan kamu itu membuat kami jadi lebih semangat, bergairah, berhasrat. Nah, caranya ya gampang. Dengan follow dan subscribe akun video kami, dan YouTube kami, dan klik jempol, ting-ting, klik like-nya, terus subscribe, follow juga akun IG cafepastor.id. Kamu juga bisa sharing ya Roma ya, sharing video-video kita ke teman-teman kamu yang juga mungkin merasakan hal yang sama, punya pertanyaan yang sama, sehingga mereka juga bisa terbantu. Ya, bagikan ke seluruh dunia kalau bisa. Wartakan karya keselamatan dan sukacita. Amin. Amin. Bagikan ke semua temanmu. Dan jangan lupa baca kitab suci. Kayak Ona ini. Oke. Akhirnya teman-teman, Romo, susu bukan sembarang susu. Cakep. Susu coklat milik Mbak Putri. Asik. Jadikan hidupmu lebih menggebu. Dan dengan rajin baca kitab suci. Oke. Cakep ya. Cakep. Memang semakin jago loh operator bikin pantun ya. Oke, Sobat Pastor. Sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.